"Mbak, anakku tuh udah masuk SMA dan dia sekarang bingung, aduh nanti mau ngambil jurusan apa ya, mau kuliah di mana ya." Nah, kalau misalnya minta tolong ke Mirai, bisa nggak sih melihat anakku tuh cocoknya masuk di jurusan mana? Halo, bersama Yurita dari Mirai People Development Consultant. Nah, untuk memilih jurusan atau untuk baiknya kuliah di jurusan apa, seperti itu di fakultas apa, itu sebetulnya bisa juga dilihat dari PACE. Bagaimana caranya? Kita harus melihat apa kepribadian si anak tersebut, terus apa bakat anak tersebut. Selain itu, juga energi apa yang dibawa ketika dia lahir. Nah, semua itu mulai dari kepribadian, terus mulai dari bakat, dan juga energi apa yang dia bawa ketika dia lahir itu secara tidak langsung sudah mempengaruhi alam bawah sadar dia. Jadi ketika masih kecil dia mengatakan bahwa saya pengen jadi artis, itu jika dilihat lebih detail di pacenya, itu pasti ada energi elegansil yang mempengaruhi dia sehingga dia tertarik pada dunia seni, atau juga dia terlahir dengan elemen wood atau yin wood. Nah, itu memang punya bakat di bidang seni dan budaya. Setelah itu, kita tinggal lihat lagi apa bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi ketika kita sudah mengetahui elemennya apa, ambil contoh elemennya tadi yin wood. Nah, yin wood itu selain bergerak di seni budaya, dia juga cocok untuk menjadi seorang politisi karena dia mudah beradaptasi. Terus juga elemen wood itu memang cocok untuk dia terjun di bidang yang mendapat begitu banyak perhatian. Nah, untuk artis seperti itu kan dia banyak perhatian, politisi dia juga butuh konstituen untuk bisa menjadi seorang politisi, duduk di parlemen kayak gitu. Itu kan butuh attention ya dari begitu banyak orang. Nah, setelah melihat elemen, kita juga lihat energi apa yang dia bawa ketika dia lahir. Nah, biasanya orang yang tertarik pada bakat seni itu terlahir dengan membawa energi dari elegansil. Energi dari elegansil star ini membuat dia jadi menyukai sesuatu yang berbau dengan kesenian. Suatu entah itu storytelling, entah itu menyanyi atau drama, memasak pun termasuk seni ya. Terus setelah itu kita lihat lebih detail lagi, dia punya bakat apa kayak gitu. Nah, orang dengan bakat seni yang tidak tinggi itu dia juga bisa menjadi seorang penyanyi ketika dia elemennya itu yaitu elemen atau energi yang dia bawa yang dipengaruhi oleh bintang tertentu memungkinkan dia untuk tertarik pada dunia seni. Ambil contoh penyanyi terkenal yang tergabung dengan grup BTS, Kim Taehyung. Dia terlahir dengan elemen yin wood. Yin wood itu memang cocok untuk bergerak di seni budaya seperti tadi sudah disebutkan. Nah, padahal dia itu bakat seninya dia itu hanya 17%. Itu kan rendah sekali ya. Bakat seninya dia cuma 17%, tetapi karena dia terlahir memang dengan elemen yin wood, tambah lagi dia juga dianugerahi elegansil star. Nah, otomatis dia tertarik pada dunia seni. Dan ketika dia kecil pun ditanya oleh ayahnya, kamu nanti besar pengen jadi apa? Dia sudah memantapkan diri bahwa dia ingin menjadi seorang penyanyi. Nah, setelah dia memantapkan diri untuk menjadi seorang penyanyi, tinggal tugasnya orang tua untuk mengarahkan supaya anak tersebut bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi untuk untuk menjadi artis tidak melulu bahwa dia harus punya bakat seni yang cukup tinggi, enggak.
tapi kita ngelihat semua komponen itu di dalam Pace, di dalam dirinya dia itu, dia ada energi apa saja yang membuat dia tertarik pada dunia seni. Itu yang akan membuat dia nanti berhasil ketika dia menjadi seorang seniman. Nah, atau seorang anak ketika ditanya dia pengen jadi apa, dia masih bingung. Banyak kan yang anak-anaknya sudah duduk di bangku SMA mulai kebingungan, aduh aku harus ngambil jurusan apa ya, kayak gitu kan juga banyak ya yang seperti itu, pengennya ini tapi takut, pengennya itu tapi takut. Nah, rasa takut yang dia utarakan, takut ahnya ini juga harus diatasi dulu. Diingatkan anaknya, bagaimana kamu bisa maju kalau belum mencoba saja kamu sudah merasa takut. Nah, itu juga harus dikesampingkan. Beri pengertian kepada anak bahwa dia harus berani mencoba, berani untuk mengambil langkah untuk mendapatkan apa yang dia impikan. Nah, setelah itu dia pasti akan mempunyai pilihan. Saya pengen jurusan akuntansi, saya pengen arsitek. Wah, yang udah mulai berhitung ya. Nah, itu kita melihat dia itu punya bakat apa. Dia punya bakat analyzer. Nah, orang yang punya bakat analyzer itu memang dia cocok untuk bekerja di yang membutuhkan angka-angka yang detail seperti itu. Itu orang dengan bakat analyzer. Kalau bakat analyzernya sudah kelihatan tinggi dan dia tertarik pada jurusan akuntansi ataupun arsitek atau dokter mungkin, nah itu tinggal si orang tua menjuruskan, karena udah kelihatan, udah dari bakatnya sudah kelihatan kalau bakat di analyzernya sudah di atas 50% kayak gitu. Anak tinggal diarahkan untuk oke, ini kalau memang kamu mantap untuk mengambil jurusan ini, ya orang tua tinggal mensupport dengan menyiapkan biaya yang dibutuhkan. Terus kalau zaman sekarang anak-anak pengen jadi apa? Pengen jadi influencer. Nah, orang bakat influencer itu orang yang senang memberikan pengetahuan. Jadi dia key of information. Nah, orang dengan keinginan untuk menjadi influencer itu biasanya dia juga punya bakat di analyzer. Di analyzer itu orang yang suka menyampaikan informasi atau dia jadi key of information. Nah, itu juga bisa. Atau dia juga punya bakat the performer. Orang dengan bakat the performer itu dia suka tampil, dia pandai branding. Nah, jadi influencer itu kan juga dia harus branding dengan sesuatu ya gitu. Misalnya dia pengen jadi influencer kecantikan, otomatis dia branding dengan temanya itu apa, kecantikan. Atau dia pengen jadi influencer dalam bidang kesehatan dengan pola hidup sehat via makanan. Nah, itu kita bisa melihat dari bakatnya. Nah, selain itu misalnya dia pengen jadi konsultan atau dia pengen jadi pengacara. Nah, kalau dia pengen jadi pengacara, itu kan pengacara itu kan seorang yang memegang kepercayaan dari orang lain. Nah, itu harus dilihat elemennya apa. Biasanya orang-orang yang bisa dipercaya itu orang yang mempunyai elemen tanah.
terutama yang earth. Nah, itu orang yang amat sangat bisa dipercaya. Nah, setelah kita tahu dia elemennya apa, dia elemennya yang earth. Terus kita lihat di bakatnya. Di bakatnya dia apa? Untuk bisa menjadi seorang pengacara yang handal. Nah, untuk menjadi seorang pengacara kan dia juga harus pandai berbicara ya, pandai membuat jaringan. Nah, itu orang seperti itu dengan bakat pandai berbicara, pandai membuat jaringan, terus dia deal maker yang hebat. Itu orang dengan bakat yang disebut di Pace dengan the friend. Ketika dia mempunyai bakat the friend yang cukup tinggi, terus dia juga punya elemen yang earth, nah itu cocok untuk menjadi pengacara atau juga menjadi seorang konsultan. Terus orang dengan dia pengen bisnis, saya pengen jadi pembisnis yang handal, seperti itu. Nah, kalau orang pembisnis itu apa saja yang dibutuhkan? Dia harus pandai melihat tren, ya kan? Terus dia juga harus berani berjuang. Terus dia untuk menjadi seorang pembisnis yang handal, dia tidak pantang menyerah. Dia juga intuitif. Nah, itu dibutuhkan bakat yang disebut dengan the pioneer atau the director. Nah, itu orang yang bisa membuat ide menjadi kenyataan. Nah, biasanya pembisnis handal itu dia mempunyai elemen yang entah itu biasanya yang water, yang earth, atau yang wood, yang metal. Itu dia cocok untuk menjadi seorang businessman atau businesswoman, seperti itu. Nah, kenapa kalau yang itu kan kuat ya, kalau yin itu dia lebih menggunakan perasaan kayak gitu. Kalau yang dia lebih menggunakan pikiran. Tapi bukan berarti bahwa orang yang terlahir dengan elemen yin, entah itu yin water, yin earth, seperti itu, dia tidak bisa menjadi seorang pengusaha. Dia tetap bisa menjadi seorang pengusaha, dan kita tinggal melihat dia punya bakat apa dan kekurangannya di mana. Itu kan tinggal carikan solusinya kalau memang dia pengen untuk terjun menjadi seorang pengusaha. Jadi yang namanya Pace itu untuk melihat kekuatan yang ada di dalam diri kita dan juga kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, tapi kita nggak bisa menciptakan sesuatu kayak gitu, itu bisa juga kita merekrut orang untuk yang menjadi ide-idenya, dia menjadi konseptornya, seperti itu. Nah, atau juga dia pengen jadi pengusaha tapi dia ngerasa bahwa dia tidak punya bakat jualan, dan dilihat dari pacenya juga untuk bakat the friend itu kan yang menandakan bahwa dia pandai berjualan, itu bakat the friendnya rendah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk melengkapi supaya dia bisa menjadi seorang pengusaha yang handal? Mencari partner yang memang pandai berjualan, pandai memasarkan. Apa yang bisa membuat kita berhasil itu kan bukan semata-mata ditentukan oleh apa yang sudah kita bawa dari lahir, tapi juga bagaimana lingkungan di sekitar kita membentuk kita untuk bisa lebih survive. Siapa teman-teman yang kita pilih, seperti itu. Terus bagaimana orang tua mendidik kita supaya kita mempunyai daya juang,
bagaimana orang tua memberikan dukungan yang cukup kepada anaknya supaya anaknya bisa berhasil, itu kan juga mempengaruhi. Terus juga lingkungan di sekitar, maksudnya di lingkungan di sekitar, pertemanan dia di luar, terus kehidupan dia di sekolah. Nah, itu kan juga mempengaruhi bagaimana seseorang pada akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, terus dari pace tersebut itu yang lebih lengkapnya adalah melihat apa potensi diri kita. Nah, dari potensi diri kita tersebut, kita bisa mengembangkannya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari pace yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan kesuksesan. Yang dimaksud kesuksesan adalah sukses adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk teman-teman yang mempunyai anak masih duduk di bangku sekolah dan dia sudah mulai bingung, aduh nanti saya mau jadi apa, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari pacenya dan diarahkan untuk menjadi seperti yang terbaik versi diri dia, seperti itu. Kita bisa ngelihat kekurangan dia, kita bisa lihat kelebihannya dia, dan dia termotivasi atau dia demotivasi itu karena apa, itu bisa juga dilihat dari pace. Tinggal bagaimana setelah kita bisa melihat apa bakat anak tersebut, elemen apa yang ada dalam diri dia, dan energi apa yang mempengaruhi dia ketika dia lahir. Nah, itu dari situ semua kita bisa mengarahkan anak kita ini cocok untuk belajar di mana, seperti itu. Atau juga anak kita itu sebetulnya tertarik untuk menjadi apa, dia punya cita-cita apa, seperti itu sebetulnya apa yang menjadi cita-cita dia itu kan sudah tertanam dari alam bawah sadar ya. Dalam alam bawah sadar itu dipengaruhi oleh apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita sejak lahir. Dan disadari atau tidak, itu semua sebetulnya sudah ada dalam diri kita, hanya tinggal kita kita menggali supaya itu semua keluar kayak gitu. Sehingga kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Misalnya kita pengen jadi influencer, otomatis kita ingin menjadi good influencer, bukan bad influencer. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi seorang influencer yang baik, kayak gitu. Dan itu kan lebih kepada menonjolkan diri kita ya, gitu. Apa sisi terbaik dari diri kita. Nah, itu yang kita tonjolkan. Kelebihan apa yang kita miliki itu yang kita tonjolkan. Nah, yang menjadi kekurangan itu kita berusaha untuk perbaiki. Ketika dia pengen seperti teman-temannya yang lain yang bisa ngomong di depan kamera dengan lancar, padahal dia punya bakat performer yang cukup tinggi tapi dia ngerasa nggak pede. Nah, itu lebih baik digali, dibawa ke ahlinya, entah itu ke psikolog atau entah itu ke orang yang bergerak di konsultan pengembangan pribadi, mungkin berdasarkan pace. Itu juga bisa dilihat apa yang menjadi penyebab seseorang tidak mempunyai percaya diri. Kan kasihan atau sayang ya gitu loh, hanya karena dia mungkin pada masa kecil pernah dibully tapi itu membekas sekali, akhirnya dia tidak berani menjadi seorang penampil, padahal bakat performernya cukup tinggi dan dia pengen banget jadi influencer seperti orang-orang lain kayak gitu. Nah, ininya dulu disembuhkan, luka hatinya dia apa yang menyebabkan dia tidak berani tampil. Setelah ini sembuh, nah pasti perlahan-lahan dia akan berani tampil dan sisi terbaik dia, bakat dia performer itu mulai kelihatan. Dan dia juga pasti udah langsung ngeklik dengan sesuatu yang apa yang dia inginkan kayak gitu. Seperti misalnya
aku senang di fashion, aku mau jadi influencer dalam bidang pakaian. Malah kalau perlu saya pengen punya brand sendiri untuk pakaian saya. Nah, itu juga bisa. Jadi untuk menjadikan seseorang anak menjadi apa yang dia inginkan itu kompleks ya, nggak bisa cuman dibilang bahwa dilihat dari bakatnya aja kayak gitu, nggak, atau dilihat dari kepribadiannya aja kayak gitu. Itu juga kurang tepat. Tapi yang jelas kita harus melihat semua yang ada dalam diri dia, komponen-komponennya, kepribadian dia, bakat dia, struktur dia, terus masa lalu dia. Gitu. Dibully itu bukan hal yang bukan hal yang gampang disembuhkan gitu loh. Itu bisa membekas sekali sehingga terbawa, dan itu bisa merubah nasib ketika harusnya dia menjadi seorang mungkin aktor atau artis seperti itu. Nah, tapi karena pernah dibully atau dia pernah ketika kecil melakukan, dia seneng tampil ya, ketika kecil kan belum tahu apa-apa, dia seneng tampil tuh di acara kelas atau di acara 17 Agustusan, dia nari, ternyata pada saat itu dia ngeblank karena baru pertama kali tampil, terus di hadapan begitu banyak orang dia salah melakukan tariannya kayak gitu, terus dia akhirnya malu, dan rasa malu itu dia pendam terus kayak gitu, kalau jadi trauma. Nah, karena disorakin oleh penonton karena dia salah melakukan gerakan tarinya, dan itu juga bisa menjadi sebuah luka batin tersendiri yang harus disembuhkan. Nah, ketika itu luka ya, masa kecil, masa remaja, terus masa SMA, itu perlahan pasti sembuh. Akhirnya bakat-bakat dia itu yang tadinya terpendam itu pasti muncul lagi perlahan, tapi pasti itu akan muncul dan membuat dia menjadi pribadi yang sesungguhnya. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman yang anaknya sedang bingung. Aduh, saya harus ngambil jurusan apa ya? Saya pengennya jadi pilot, tapi saya takut misalnya dia punya rasa takut apa. Nah, rasa takutnya ini tolong dicari tahu dahulu. Terus misalnya dia saya pengen jadi guru kayak gitu. Nah, itu dilihat semua komponennya dan orang tua tinggal mengarahkan. Sekian video kali ini mengenai bagaimana memilih jurusan berdasarkan PACE. Jadi dengan ilmu PACE ini bisa sangat membantu seorang anak memilih jurusan yang akan menentukan masa depannya. Terima kasih dan sampai bertemu di video yang lain.